Di bawah langit berbintang, Xiao Junchou mengusap bagian yang sakit, tatapannya penuh tekad, dan dia bersumpah sambil menggertakkan gigi. Saya harus menjadi lebih kuat. Melebihi kakak senior. Taklukkan kakak senior. Idenya bagus, tetapi sulit. Semasa kecil, Xiao Junchou belum pernah mengalahkan Yan Ximeng. Di tahun-tahun berikutnya, jika Xiao Junchou tidak diberi kesempatan untuk melawan takdir, mungkin tidak akan ada harapan. Namun, jika seseorang sudah mempunyai cita-cita, sekecil apapun harapannya dia tidak akan menyerah dan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-citanya itu. Kapan ini akan berakhir? Xiao Junchou awalnya berpikir bahwa begitu Yan Ximeng mengundurkan diri dari jabatan dekan, dia akan dapat mengganggunya dan menjalin hubungan positif dengannya. Namun, kenyataannya terlalu kejam. Sampai sekarang, dia bahkan belum pernah memegang tangan Yan Ximeng, apalagi betapa tidak nyamannya perasaannya. Kadang-kadang, saya dipukuli oleh Yan Ximeng, dan saya merasa dirugikan. Bisa saling menemani sepanjang waktu adalah situasi yang luar biasa. Dulu, Xiao Junchou bahkan tak berani memimpikannya. Kakak senior, tekanannya terlalu berat. Bisakah kita menurunkan ekspektasi kita sedikit? Kembali ke kereta, Xiao Junchou memohon. Apa yang ingin kamu lakukan? Yan Ximeng duduk di dekat jendela, menundukkan alisnya dan melihat buku catatan di tangannya. Jika aku bisa menerima 10 pukulanmu, izinkan aku memijatmu. Xiao Junchou berkata dengan serius. Mereka bilang itu pijat, tetapi sebenarnya mereka ingin memanfaatkan Anda. Yan Ximeng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Junchou yang berdiri di depannya. Ia tampak berpikir dan berkata dengan penuh pertimbangan, 100 jurus. Terlalu banyak. Bagaimana kalau dipotong 50 gerakan? Xiao Junchou menawar. 70 gerakan, tidak lebih rendah, atau kita akan menyerah. Kata Yan Ximeng, baiklah, seperti katamu, seharusnya tidak sulit untuk bertahan selama 70 gerakan, Xiao Junchou mengangguk setuju. Melihat Xiao Junchou ingin mencoba, Yan Ximeng bertanya, kenapa kamu ingin mencobanya sekarang? Kakak senior, kurasa kita bisa bertanding-tanding. Xiao Junchou mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya dan mempersiapkan diri, ayo kita pergi ke tempat lain dan jangan merusak apapun di sini. Tidak perlu bersusah payah. Saat Yan Ximeng selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparnya dengan keras. Xiao Junchou ingin menghindar, tetapi mendapati bahwa ruang di sekelilingnya terhalang oleh kekuatan yang kuat dan dia tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, dengan suara bang, tubuh Xiao Junchou menghantam sisi kereta perang dan terlempar seperti meteor. Setelah beberapa lama, Xiao Junchou kembali dengan tubuh yang sedikit terluka, rambutnya berantakan dan dia tampak sedikit acak-acakan. Ingatlah untuk memperbaiki tembok yang kau roboh. Yan Ximeng mengingatkannya. Aku tahu. Xiao Junchou ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Aku pikir aku setidaknya bisa bertahan selama puluhan gerakan, tapi aku tak pernah menyangka bahwa aku bahkan tak bisa menahan satu serangan telapak tangan pun. Itu terlalu sulit. Xiao Junchou sedang murung. Belum lagi menaklukkan kakak perempuannya, bahkan memijatnya pun terasa mustahil. Aku harus mencari Chen Qingyuan, anak itu. Dia punya banyak hal bagus. Dia bisa mengajariku beberapa teknik Tao tingkat tinggi. Masa depanku cerah. Saat sedang memperbaiki kereta perang, Xiao Junchou tiba-tiba teringat hal ini. Kemerosotan di matanya langsung sirna, dan secercah harapan pun muncul di matanya. Seandainya aku tahu Yuxi akan memohon padanya, aku pasti akan bersikap lebih baik padanya sekarang. Kuharap dia tidak akan mempersulitku, pamannya, saat kita bertemu lagi nanti. Xiao Junchou bergumam pelan, buktikan jalan menuju surga kedua. Selama dia tidak menginjakan kaki di tempat berbahaya, Chen Qingyuan dapat berjalan melalui semua dunia di lautan berbintang seolah-olah itu adalah tanah datar. Suatu hari, dia mendengar sebuah berita. Sang Santa dari Istana Bunga Pir bertempur melawan pemimpin klan muda dari klan kuno Yuan Gang, dan pertempuran berlanjut selama beberapa hari di langit pertama. Akhirnya, Wang Sutong dari Istana Bunga Pir membelah tubuh pemimpin klan Yuan Gang dengan satu tebasan pedang, hanya menyisakan jiwanya yang tersisa. Banyak orang kuat dari klan Yuangang yang marah dan ingin menindas yang lemah. Pada saat ini, Liu Nansheng, orang suci Istana Lihua saat ini, muncul dengan kekuatan besar, mengintimidasi klan kuno, dan mengendalikan situasi sehingga tidak ada perang lebih lanjut yang pecah. Tempat ini semakin lama semakin sibuk. Dibandingkan dengan hal-hal ini, Chen Qingyuan lebih tertarik pada keberadaan pengetahuan. Menurut sejumlah bandar berita, banyak orang kuat yang tidak diketahui asal-usulnya muncul di jalan menuju verifikasi, seakan-akan mereka muncul begitu saja, penuh misteri. Pergi ke tempat yang lebih tinggi. Sebelum saya menyadarinya, saya telah tiba di daerah di mana Tong Tiantai berada. Jadi, Chen Qingyuan berencana untuk pergi ke surga ketiga. Meskipun kita perlu mengikuti jejak para tokoh besar zaman dulu, kita juga harus berusaha untuk terus maju dan tidak tinggal diam di tempat kita berada. Sambil mendaki, ia memahami kitab suci Tao dan teks hukumnya sendiri.
Tiga penanda batas dunia ini tidak dapat menghentikan Chen Qingyuan sama sekali. Dia lulus ujian dengan mudah dan memasuki surga ketiga di bawah pengawasan sekelompok orang. Begitu aku tiba di sini, kekosongan di hadapanku mulai terdistorsi, dan seseorang segera muncul. Di sebuah kehampaan dekat Tong Tiantai, Chen Qingyuan dan orang ini saling memandang. Itu kamu. Chen Qingyuan mengungkapkan identitas pria itu dalam satu kalimat dan sedikit terkejut. Pria itu mengenakan jubah hijau berlengan lebar, bertubuh tinggi, dan berwatak halus. Ia segera membungkuk kepada Chen Qingyuan, dengan hormat berkata, "Yang mulia. Apakah kamu menungguku?" Chen Qingyuan melihat ini. Ya, pria berbaju hijau itu bernama He Xuan. Berbicara tentang identitasnya, ia memiliki latar belakang yang sangat penting. Putra Kaisar Iblis King Yu, ia jelas seorang jenius tak tertandingi 2 juta tahun yang lalu. Suatu ketika, ia berselisih dengan Kaisar Iblis dan disegel. Kemudian, terjadi kekacauan, dan He Xuan yang terpenjara jatuh ke dalam ruang pengetahuan dan tertidur lelap. Hingga bertahun-tahun yang lalu, Su Xing datang ke era ini dan bahkan jatuh cinta pada Yi Yi pada pandangan pertama. Namun, Yi Yi tidak tertarik padanya dan selalu memperlakukannya dengan dingin. He Xuan adalah pria riang yang sering dikelilingi wanita cantik. Namun, ia sangat suci dan selalu perawan. Tingkah lakunya agak aneh. Bicara tentang sesuatu, Chen Qingyuan tidak begitu menyukai He Xuan, karena orang ini berani memikirkan Yi Yi, yang sungguh tidak tertahankan. Yang mulia, apakah Anda masih ingat percakapan kita saat pertama kali bertemu? He Xuan tidak mengatakannya secara langsung, tetapi ingin membimbingnya perlahan. Saya ingat, ada apa? Chen Qingyuan berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. Saya disegel selama bertahun-tahun dan baru saja dihidupkan kembali. Selama ini, saya tidak mengerti satu hal, mengapa vitalitas saya tidak hilang selama lebih dari 2 juta tahun. Untuk memecahkan misteri ini, saya telah mencari petunjuk. Setelah ratusan tahun, akhirnya saya mendapatkan beberapa hasil. Pantas saja saya tidak mendengar kabar tentang He Xuan selama bertahun-tahun ini. Ternyata orang ini sungguh-sungguh menyelidiki masalah ini. Melanjutkan, mendengar ini, Chen Qingyuan tertarik. Ia menyipitkan mata dan mendesak. Tulang abadi. He Xuan sederhana dan lugas, dan menunjukkan faktor-faktor yang paling kritis. Ketika kata-kata ini terucap, bagaikan guntur dari surga, mengguncang gunung-gunung dan sungai-sungai serta menusuk jiwa. Dalam sekejap, wajah Chen Qingyuan berubah serius dan hatinya menegang. Jika menyangkut tulang sakral, masalahnya tidaklah sederhana. Ceritakan padaku secara rinci. Setelah merenung sejenak, Chen Qingyuan sedikit mengernyit dan berbicara dengan nada serius. Keduanya duduk saling berhadapan di lautan awan yang terkadang bergulung-gulung. Meja batu dan kursi batu digantung di udara. Ada anggur dan kue di atas meja, dan aroma samar tercium di udara. Pada saat ini, keduanya tidak berminat mencicipi anggur enak, dan suasananya terasa berat. He Xuan meninjau semua yang telah terjadi dan perlahan-lahan tersadar. Di masa tuanya, ayah saya diserang oleh kekuatan tak dikenal, yang memicu perang besar. Sedangkan saya terjebak di ruang yang asing dan kacau, dan saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Setelah bertahun-tahun menyelidiki, kini aku tahu kenapa aku masih hidup. Kemungkinan besar aku menjadi subjek uji coba. Bidak dalam pencarian keabadian. Setelah mengatakan ini, He Xuan duduk tegak, kedua tangannya terlipat di atas meja, jari-jarinya saling bertautan, alisnya berkerut. Chen Qingyuan bagaikan patung, duduk diam dan sunyi. Menganalisis apa yang dikatakan He Xuan, dia mengaitkannya dengan orang dan benda lain. Alam semesta yang luas seakan memiliki tangan raksasa yang menggantung di titik tertinggi, mengendalikan segalanya dan mempermainkan semua kehidupan. Ketika saatnya tiba, tangan raksasa itu akan muncul dari kegelapan dan menekan kepala semua orang, menyebabkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Setelah sekian lama, Chen Qingyuan mengetuk-ngetukkan tangannya pelan di atas meja, menghasilkan suara dada yang nyaring. Pikirannya rumit, seperti benang kusut yang sulit dilepaskan. Bagaimana Anda tahu bahwa pengalaman Anda sendiri terkait dengan tulang abadi? Chen Qingyuan perlahan mengangkat matanya, memancarkan tatapan tajam bagai pisau, yang menggetarkan jiwa He Xuan. Ia tak kuasa menahan diri untuk menegakkan punggungnya dan berdiri dengan takjub. Saya muncul dari lautan kekacauan dan merangkul era baru. Tak lama kemudian, Tiongkok dibentuk ulang dan lautan bintang bergeser. Butuh banyak upaya selama bertahun-tahun bagi saya untuk menemukan tempat di mana saya terbangun. Perasaan tertekan ini menghantam He Xuan, dan jantungnya berdebar beberapa kali. Ia merasa gugup dan gelisah, seolah-olah ia sedang menghadapi ayahnya yang marah, atau bahkan lebih kuat. Chen Qingyuan mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. He Xuan melanjutkan, tempat kebangkitan itu terletak di laut kekacauan dekat reruntuhan Dewa Jatuh, sebuah wilayah kuno yang ditinggalkan oleh hukum agung. Fluktuasi hukum di tempat itu sangat mirip dengan yang ada di zona terlarang. Dikombinasikan dengan pengalaman ayahku, kemungkinan besar itu adalah hasil karya pihak lawan.
Yang terpenting adalah aku menemukan lebih dari satu jejak segel itu. He Xuan terdiam, raut wajahnya semakin serius, lalu berkata, selain kita, mungkin ada makhluk purba lain yang telah bangkit kembali. Situasinya menjadi semakin rumit. Tekanan berat mengalir ke dalam hatinya, dan Chen Qingyuan mengerutkan bibirnya dengan ekspresi serius. Saya datang kepada Anda kali ini untuk menjelaskan masalah ini kepada Yang Mulia. Saya harap Anda tetap waspada dan tidak ceroboh. Karena rasa hormat dan kekaguman di hatinya, He Xuan tidak menyembunyikan perasaannya sedikit pun, dan perasaannya tulus. Dengan membangun hubungan baik dengan Chen Qingyuan, akan ada lebih sedikit kendala dalam mengejar Yi di masa mendatang. Terima kasih telah memberitahuku. Meskipun informasi ini tidak memiliki manfaat praktis, Chen Qingyuan tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Ada satu hal lagi, He Xuan ragu sejenak sebelum memutuskan untuk berbicara. Beberapa tahun terakhir ini, aku merasa ada yang tidak beres dengan tubuhku, dan terkadang aku kehilangan kesadaran. Aku curiga ini mungkin ada hubungannya dengan makhluk mengerikan di sisi lain. Hal semacam ini harus ditangani oleh Zheng Yu. Chen Qingyuan mengerutkan kening dan menggunakan metode rahasia untuk mengamati He Xuan beberapa kali, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Aku bahkan tidak tahu apa masalahnya, dan aku tidak berdaya untuk menolaknya. He Xuan tersenyum kecut. Jika kau suatu saat menjadi boneka, aku tak keberatan membantumu menyingkirkannya. Chen Qingyuan teringat mayat-mayat kaisar di Jalan Shenxiao. Mungkin He Xuan juga akan menjadi seperti itu, bergantung pada belas kasihan orang lain dan tanpa kebebasan. Jika kita benar-benar harus mengambil langkah itu, tolong jangan bunuh aku dulu, Yang Mulia, dan cobalah selamatkan aku dulu. Jika Yang Mulia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tolong beri aku tumpangan. He Xuan tidak tahu bagaimana masa depannya akan berkembang, dan dia hanya berharap agar dirinya tidak terlalu sial. Baiklah, aku berjanji padamu. Kalau bisa menyelamatkan, selamatkan, kalau tidak bisa, hentikan. Setelah mendiskusikan topik ini, keduanya minum anggur dan memikirkan hal-hal mereka sendiri. Setelah beberapa lama, He Xuan berbicara tentang hal lain, sebuah relik muncul di langit ketiga. Apakah Yang Mulia tertarik? He Xuan telah berada di surga ketiga selama beberapa waktu, jadi tentu saja dia telah memperoleh lebih banyak informasi daripada Chen Qingyuan. Reruntuhan apa? Chen Qingyuan bertanya. Tidak tahu. He Xuan menjawab dengan jujur. Petik 2 petik 2. Chen Qingyuan terdiam, karena kamu tidak tahu, mengapa kamu masih membicarakannya. Saya tidak masuk ke reruntuhan untuk memeriksanya, saya hanya lewat saja. Khawatir berpapasan dengan Chen Qingyuan, He Xuan menunggu di teras Tongtian dan tidak punya waktu untuk menjelajahi situs kuno. Setelah jeda sebentar, Chen Qingyuan bertanya lagi, di mana tempatnya? Alam paling barat dari surga ketiga. Dunia spiritual memiliki metode yang unik dalam menilai arah untuk menentukan tujuan. Kalau kamu tidak punya sesuatu yang bagus, aku pasti akan menghajarmu. Kata-kata Chen Qingyuan jelas merupakan ancaman. Yang Mulia, siapa tahu ada hal baik di reruntuhan kuno itu. Kalau Yang Mulia mau menghajar saya, tak perlu cari-cari alasan seperti itu. He Xuan tampak tak berdaya. Aku orang yang berakal sehat. Aku tidak akan memukulmu tanpa alasan. Aku butuh alasan yang bisa membuatku merasa tenang. Chen Qingyuan berbicara terus terang. Petik 2 petik 2. He Xuan terdiam. He Xuan adalah putra kandung Kaisar Agung, dengan bakat luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Namun, ketika berhadapan dengan Chen Qingyuan, ia merasa seperti anak bermasalah di sekolah, terus-menerus menjadi pusat perhatian gurunya, sering dimarahi, dan merasakan tekanan batin yang luar biasa. Kenapa kamu berdiri di sana? Ayo pergi. Setelah meminum anggur di gelas, Chen Qingyuan segera berdiri dan mendesak. Oh, He Xuan awalnya ingin menjelajahi reruntuhan kuno bersama, menghabiskan lebih banyak waktu bersama, saling mengenal lebih baik, dan dengan demikian mempererat hubungannya. Jika ia tahu akan dipukuli, ia pasti tidak akan mengundangnya. Keduanya berjalan berdampingan, menuju perbatasan paling barat. Dalam perjalanan, saya menemukan beberapa tanaman obat berkualitas tinggi dan mengambilnya. Jelas tidak banyak praktisi di surga ketiga. Tingkat pertama jalan menuju pencerahan, bahkan biksu bunga emas dan bayi dapat menginjakan kaki di sana dan mencari peruntungan selama mereka tidak takut kematian. Tongtiantai adalah rintangan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, orang biasa tidak diizinkan memasuki perjalanan selanjutnya. Hampir sampai di depan. Setelah perjalanan berhari-hari, mereka sudah sangat dekat dengan reruntuhan kuno. He Xuan menunjuk ke suatu arah dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Chen Qingyuan tidak takut ditipu oleh He Xuan. Ia penuh rasa ingin tahu tentang reruntuhan yang akan disentuhnya, berharap mendapatkan sesuatu agar perjalanannya tidak sia-sia. Area hukum berbentuk mata itu adalah pintu masuk ke reruntuhan. Setelah tiba di tempat tujuan, He Xuan melirik hukum turbulen langit berbintang di depan dan membuat kesimpulan.
Seharusnya itu benar. Dilihat dari pengalaman Chen Qingyuan yang tak terhitung jumlahnya dalam menjelajahi alam rahasia, He Xuan benar dan mengangguk. Haruskah kita langsung masuk atau mempersiapkan diri? He Xuan menoleh ke arah Chen Qingyuan, mengajukan pertanyaan, dan mengikuti perintahnya. Pintu masuk reruntuhan itu tampak seperti mata aneh, mengintip ke setiap sudut dunia. Retakan padat di kehampaan itu menyimpan jejak-jejak Taoisme kuno. Berdiri agak jauh dan memandang keluar, rasanya seperti sedang menatap jurang tak berujung, dan saya merasakan tekanan dalam hati yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada yang perlu dipersiapkan, langsung saja masuk. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengambil langkah besar ke depan, sasarannya terkunci pada mata hukum yang berada jauh di langit berbintang. Tuo, He Xuan mengikutinya dari dekat. Memanggil. Begitu saja, mereka berdua masuk tanpa rasa takut dalam sekejap. Ruang gelap dan sunyi itu dipenuhi dengan fluktuasi hukum yang tak terlukiskan. Keduanya berada di lorong besar dan belum mencapai reruntuhan. Tampaknya ia mengembara di lautan hukum yang kacau, dan dari waktu ke waktu beberapa rune dengan bentuk aneh mengembun di sekitarnya dan menghilang dalam sekejap. Setelah sekian lama, saya melihat sedikit cahaya. Desir. Chen Qingyuan melihat lebih dekat dan menduga bahwa ujung lorong itu tidak jauh lagi, jadi dia mempercepat langkahnya. Setelah melewati ruang yang kacau, keduanya berhasil memasuki reruntuhan. Menendang, Chen Qingyuan dan He Xuan masuk satu demi satu. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, menjadi istana besar yang telah lapuk oleh kekuatan waktu, dengan gunung-gunung di dalam dan di luar, dan rumit. Istana itu tinggi dan meliputi area yang luas, setara dengan sebuah kota. Meskipun telah melalui perubahan zaman dan penampilannya tidak sebagus pada masa kejayaannya, namun ia tetap megah, penuh misteri dan keagungan. Di atas gerbang kuil kuno, Anda dapat melihat samar-samar 3 kata kuil Tengluan. Di puncaknya, sebuah manik giok raksasa, berdiameter beberapa kaki, memancarkan cahaya lembut, mengusir sebagian besar kegelapan di reruntuhan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti manik giok itu, mengancam akan pecah kapan saja. Istana Tengluan. Chen Qingyuan mengamati reruntuhan kuil kuno itu dengan saksama. Ketika melihat nama kuil itu, ia mengulanginya beberapa kali dengan suara pelan, tetapi tidak menemukan petunjuk yang relevan. Mewah banget, istana ayahku bahkan nggak sebesar ini. Melalui adegan-adegan yang tersisa, He Xuan dapat membayangkan betapa megah dan megahnya istana Tengluan di masa lalu, dan secara tidak sadar membuat perbandingan. Dengan suara, Chen Qingyuan mengarahkan jarinya ke arah istana untuk mengujinya. Jari itu menerjang gerbang istana yang bagai gunung, tak terbendung hingga masuk jauh ke dalam istana. Teknik sihir ini tidak memiliki potensi ofensif dan hanya digunakan untuk menjelajahi jalan. Kelihatannya tidak berbahaya di permukaan. Setelah pengujian beberapa saat, Chen Qingyuan tidak menemui situasi yang tidak normal. Aku akan pergi dan melihatnya. He Xuan mengajukan diri dan bersedia mengambil risiko. Ayo pergi bersama. Chen Qingyuan tidak mundur. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak menghadapi situasi yang serius, dia dapat mengatasinya dengan mudah. Keduanya berjalan bersama dan tiba di pintu masuk utama kuil. Berdiri di sini, tubuhku seperti semut. He Xuan menyentuh sepotong reruntuhan tembok istana di depannya, mengerahkan sedikit tenaga, dan dengan suara, bang, batu besar itu langsung hancur menjadi bubuk. Sangat rapuh. He Xuan menarik tangannya dan berhenti menghancurkan. Sangat kuno sehingga mustahil untuk melacaknya kembali. Jika bukan karena hukum khusus yang ada di dalam reruntuhan, yang melemahkan daya korosif waktu, istana ini tidak akan bertahan lebih dari separuh usianya dan akan lama hancur menjadi debu. Chen Qingyuan berbicara dengan suara rendah. Dalam buku-buku rahasia kuno yang saya kendalikan, tidak ada catatan apapun tentang istana Tengluan. He Xuan menatap plakat besar itu. Tulisan-tulisan di atasnya hampir tak terlihat, dan plakat itu memancarkan pesona yang sangat kuno dan hikmat. Mungkin itu peninggalan zaman kuno, atau bahkan lebih jauh lagi. Chen Qingyuan telah membaca semua buku sejarah rahasia yang ditinggalkan Kaisar Taiwei di Istana Kekaisaran dan akrab dengan sejarah zaman kuno. Istana kuno yang begitu megah dan luar biasa, yang masih diliputi jejak-jejak Taoisme kuno, pastilah merupakan karya orang yang sangat berkuasa, yang meninggalkan jejak kuat dalam sungai sejarah yang panjang. Kalau saja penguasa Istana Purbakala itu memang lahir pada zaman dahulu, mustahil namanya tidak tercatat dalam buku sejarah. Dilihat dari sini, identitas dan asal-usul kepala istana kemungkinan besar bukan dari zaman kuno. Tidak ada pola kekaisaran yang tersisa. He Xuan mengamati bangunan di sekitarnya dan membuat penilaian berdasarkan pengalamannya sendiri. Memang, Chen Qingyuan mengangguk dan berkata, seharusnya itu bukan istana kaisar kuno. Kian, masuklah. Tidak ada yang menarik untuk dilihat di luar, jadi He Xuan mengarahkan pandangannya ke dalam gerbang istana, siap untuk bergerak. Keduanya berjalan perlahan, dan pertama-tama harus melewati tangga batu giok yang panjang sebelum mereka dapat mencapai gerbang istana, yang tingginya sekitar 100 kaki.
Tempat ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, jadi Anda harus berhati-hati dan tidak terburu-buru. Selangkah demi selangkah aku menaiki tangga dan perlahan semakin dekat. Berdengung. Saat keduanya hendak melewati gerbang istana, fluktuasi hukum yang halus pun dipicu. Banyak tempat di kuil kuno itu ditutupi dengan kilauan cahaya, menyapu bersih jejak-jejak pembusukan sebelumnya dan memperlihatkan beberapa warna masa lalu yang makmur. Tidak akan terjadi apa-apa. Riak hukum yang tiba-tiba memberi tekanan psikologis besar pada Hesuan, dan kekhawatiran langsung muncul di antara alisnya. Ini seperti hembusan cahaya terakhir. Chen Qingyuan menyipitkan matanya sedikit dan menatap lingkungan sekitarnya dengan tenang. Dia pernah mengunjungi beberapa reruntuhan kuno sebelumnya dan menghadapi situasi ini sebelumnya. Istana kuno dengan tingkatan luar biasa ini pasti akan menumbuhkan kecerdasan spiritual. Seiring berjalannya waktu, tubuh itu melemah, dan kecerdasan spiritualnya pun hancur dan menyatu dengan ruang ini. Ketika orang luar datang berkunjung, roh sisa kuil kuno itu terbangun, dan riak-riak aneh muncul, beriak dengan lingkaran cahaya. Setelah bertahun-tahun, batasan di kuil kuno ini masih bisa diaktifkan. Tidak mudah. Hesuan berseru takjub saat melihat istana kuno yang baru saja direnovasi, dengan bangunan-bangunannya yang menjulang tinggi, warna-warnanya yang cerah, dan penampilannya yang megah. Gemerincing, Chen Qingyuan melangkah maju beberapa langkah dan selamat. Tepat di depan terdapat tangga batu giok putih lain yang mengarah langsung ke gerbang utama kedua istana. Di kedua sisinya terdapat dua aula samping yang lebih kecil, dengan banyak patung dan pilar-pilar menjulang tinggi di sepanjang jalan setapak. Jangan bertindak gegabah, agar langkahnya tidak terlalu cepat. Mari kita lihat apa yang ada di sini dulu. Berpegang pada prinsip tidak boleh meninggalkan apapun, Chen Qingyuan menuju ke aula samping di sebelah kiri. Hesuan tidak keberatan dan mengikutinya. Dentang. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan menekan pintu aula sisi kiri dengan tangan kirinya dan mendorongnya terbuka dengan kekuatan ringan. Wow, pintu terbuka, memperlihatkan lusinan artefak Taois kelas atas yang ditempatkan di dalamnya. Akibat getaran riak hukum, keseimbangan aslinya hilang, dan artefak-artefak itu tampak berubah menjadi bubuk dengan mata telanjang. Terlalu panjang, benda-benda ini tidak dapat bertahan. Chen Qingyuan berkata dengan menyesal. Jika Sekte Qing dipulangkan dengan puluhan senjata Taois kelas atas, fondasi mereka akan sangat diperkuat. Bahkan klan kuno abadi pun akan merasa sangat sedih jika kehilangan begitu banyak senjata berkualitas tinggi. Tidak ada yang lain. Setelah memeriksa beberapa kali, Chen Qingyuan memastikan bahwa aula samping di sebelah kiri kosong, dan berbalik untuk menuju ke aula samping. Dapatkan pengalaman dan pelajari pelajaran. Kali ini, Chen Qingyuan memutuskan untuk menggunakan cara yang lembut dan mencoba untuk tidak menimbulkan fluktuasi dalam hukum. Meskipun benda-benda ini telah kehilangan daya tarik spiritualnya karena lama berada di sana, tidak perlu dihancurkan. Ada baiknya kita melihatnya kembali beberapa kali. Aula Tengluan adalah aula samping di sebelah kanan setelah memasuki gerbang utama. Chen Qingyuan berjalan keluar aula samping dan mulai menggunakan metode lembut untuk mendobrak batasan di pintu aula, memastikan tidak akan menimbulkan gangguan dan merusak barang-barang di dalamnya. Wow, telapak tangan itu dengan lembut menekan pintu, dan lapisan-lapisan riak hukum yang lembut bergulung-gulung, mirip riak-riak di air, menyebar ke kejauhan. Ini berlangsung selama setengah jam, dan Chen Qingyuan menemukan kesempatan yang tepat untuk mencabut pembatasan yang tersisa di luar aula samping. Dengan dorongan lembut, pintu istana yang berat dan kuno itu akan terbuka. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menciptakan penghalang transparan, yang membungkus dirinya dan memblokir pintu, menstabilkan keseimbangan hukum di area ini. Pintu terbuka dan Chen Qingyuan berjalan masuk perlahan. Hesuan tetap di luar pintu dan hanya menonton. Jika dia masuk dan melakukan sesuatu yang mengganggu keseimbangan dan merusak barang-barang di dalam aula, dia akan disalahkan oleh Chen Qingyuan. Cara terbaik adalah tetap diam dan tidak ikut bersenang-senang. Beberapa barang lain-lain. Aula samping ini menyimpan banyak lemari, yang tampak utuh tetapi sebenarnya sudah lapuk. Sebuah kekuatan lembut yang jatuh di sudut aula akan menghancurkan benda-benda ini menjadi debu, lenyap dalam sungai sejarah yang panjang. Chen Qingyuan perlahan masuk lebih dalam, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ada berbagai macam benda yang ditaruh di dalamnya, buku, botol dan toples, berbagai senjata, batu yang sudah kehilangan ruhnya, benda-benda kecil yang aneh, dan sebagainya. Satu-satunya hal yang sedikit menarik perhatian Chen Qingyuan adalah rak buku di depannya, yang dipenuhi ratusan buku yang terbuat dari bahan khusus, dikategorikan dengan rapi. Berhati-hatilah agar tidak menimbulkan kerusakan. Jika Chen Qingyuan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, buku itu akan langsung berubah menjadi ketiadaan, tidak menyisakan apapun. Anda harus memikirkan solusi yang lebih baik dan jangan tidak sabar. Setelah berpikir lama dengan kepala tertunduk, Chen Qingyuan pun siap. Saat teknik rahasia diaktifkan, tangannya ditutupi dengan lapisan kilau transparan. Lalu, dia mengulurkan tangan dan mengambil buku kuno di depannya.
Gerakannya lambat dan tenaganya minimal. Chen Qingyuan tampak gembira setelah berhasil mengeluarkan buku kuno itu tanpa merusaknya. Ia memegangnya di tangan kiri, dan seutas benang transparan muncul dari jari telunjuk kanannya, yang membuka sampulnya. Karena Chen Qingyuan sangat berhati-hati, buku-buku kuno itu tetap utuh. Saya tidak mengerti kata-kata ini. Chen Qingyuan menatap karakter-karakter berbentuk aneh itu dan mengerutkan kening serta bergumam pada dirinya sendiri. Rekamlah supaya aku bisa mempelajarinya perlahan nanti. Jika Anda tidak dapat memahami isi buku-buku kuno dalam waktu singkat, Anda tidak bisa terus-terusan terjebak dalam kebuntuan. Jadi, Chen Qingyuan pertama-tama mengukir setiap kata dalam buku kuno itu ke dalam lautan kesadarannya, lalu mengeluarkan selembar batu giok kosong dan menyalin teks itu ke atasnya. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk mencatat setiap buku kuno tanpa ada yang terlewat. Adapun benda-benda lain di aula samping, semuanya adalah cangkang kosong yang telah kehilangan pesona taonya dan sama sekali tidak berguna. Ia mundur ke pintu istana dan menutupnya perlahan-lahan, tidak sengaja menghancurkan apapun, melainkan membiarkan benda-benda di dalam istana tetap ada di dunia. Di luar aula samping, Chen Qingyuan tenggelam dalam pikirannya, bergumam dalam hati, plakat di aula utama diukir dengan huruf Teng Luan, dan tulisannya jelas. Mengapa buku-buku kuno di aula samping ini ditulis dengan huruf yang aneh? Yang mulia, apa yang terjadi? He Xuan cukup penasaran. Coba lihat. Chen Qingyuan dengan santai menyerahkan selembar batu giok. Sambil memegang slip giok itu, He Xuan menyelidikinya dengan indera spiritualnya, membacanya beberapa kali, dan mengerti, memang aneh. Mungkin itu font yang aku buat sendiri. Setelah merenung sejenak, Chen Qingyuan berspekulasi. Saya kira demikian. He Xuan bergema dan mengembalikan slip giok itu. Keduanya tidak berkutat pada masalah ini dan berencana untuk melangkah maju dan berunding lebih jauh. Di ujung lantai batu giok, gerbang istana kedua berdiri tepat di depan. Begitu pintu ini terbuka, kemungkinan besar itu adalah istana bagian dalam aula utama. Berada di tempat yang asing, He Xuan bagaikan berjalan di atas es tipis, mengalirkan seluruh kekuatan spiritualnya. Selama ada sesuatu yang ganjil di sekitarnya, ia akan segera mengambil tindakan untuk melindungi diri. Mungkin setelah masa pembaptisan yang panjang, larangan membunuh yang tersebar di seluruh reruntuhan dan kuil kuno kini telah hilang. Chen Qingyuan dan He Xuan beruntung. Mereka melewati pintu utama menuju aula dalam dengan mudah tanpa hambatan apapun. Gerbang ini tampaknya tingginya sekitar 70 kaki, seperti gunung kecil. Permukaannya bergelombang dan ada beberapa kerusakan. Bangunan ini memiliki aura sisa istana kuno, dan lapisan kilau melekat di berbagai tempat. Bangunan ini tidak terlihat begitu lapuk dan masih memiliki sedikit kemakmuran masa lalu. Ledakan. Sebelum melangkah masuk pintu, Chen Qingyuan mengangkat tangannya dan mengetuknya, menyentuh jejak hukum yang belum sepenuhnya hilang, dan menilai berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mendobraknya. Tentu saja, jika dia tidak terburu-buru, Chen Qingyuan tidak suka memaksakan diri. Mencoba memecahkan tabu-tabu yang tersisa tidak hanya dapat menghindari timbulnya terlalu banyak kebisingan, tetapi juga memungkinkan Anda memahami hukum dan kekuatan zaman kuno pada tingkat yang lebih dalam, dan mungkin memperoleh beberapa wawasan. Yang mulia, luangkan waktu Anda. He Xuan berdiri di samping, menunggu dengan sabar. Setelah menghabiskan beberapa jam lagi, Chen Qingyuan berhasil mencabut pembatasan yang tersisa pada sekte tersebut. Dengan kemampuan Chen Qingyuan saat ini, butuh waktu lama baginya untuk menembus penghalang yang rusak, yang mengejutkan semua orang. Dari sudut pandang ini, makhluk purba yang membangun kuil ini sangatlah kuat. Kapan? Dengan dorongan sedikit, pintunya terbuka. Pemandangan aula utama mulai terlihat. Sebuah panggung besar terbuat dari batu giok, dengan pilar-pilar yang tersusun rapi satu demi satu, tiap pilar bagaikan puncak yang menjulang ke lautan awan, ada yang bertahtakan permata langka, ada pula yang diukir dengan pola. Wilayahnya sangat luas, setara dengan satu kota kecil. Ada meja dan kursi yang indah di kedua sisi aula, karpet merah di tengah, dan berbagai barang antik dan dekorasi di sudut-sudut. Kabut tipis mengepul dari tanah, memenuhi setiap sudut aula. Di ujung depannya terdapat platform besar, seolah-olah berada di lautan awan. Ada kursi besar di atas panggung. Duduk di atasnya, Anda bisa melihat ke bawah dan menikmati pemandangan seluruh tempat. Mungkin karena kabut, atau mungkin juga karena sisa kekuatan hukum dunia ini yang menghalangi pandangan kedua orang itu, sehingga sulit melihat pemandangan di peron yang agak kabur. Ayahku bahkan tidak punya kemewahan seperti itu. Apa asal-usul kepala istana dunia ini? He Xuan mendesah. Chen Qingyuan tidak menjawab, tetapi melangkah maju. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat melihat keseluruhan gambar platform, dan rasa ingin tahunya pun muncul. Ia harus menyingkirkan kabut di depan dan mendapatkan gambaran yang jelas. Melihat ini, He Xuan tidak menunggu dan segera mengikutinya. Setelah berjalan beberapa saat, kami tiba di kaki peron.
Tepat saat Chen Qingyuan hendak menaiki tangga untuk melihat pemandangan di puncak dengan jelas, tiba-tiba sebuah penghalang muncul di depannya, menghalangi jalannya. Dentang, ada kilau samar pada penghalang itu, yang mengusir siapapun yang mendekat. Tindakan kasar ini membuat marah roh-roh yang tersisa di kuil kuno yang belum sepenuhnya lenyap. Sebuah suara mekanis terdengar dari langit, berlutut. Kata, berlutut, menimbulkan badai. Aula yang awalnya damai kini dipenuhi gelombang hukum, seolah ingin menenggelamkan dan menghancurkan para penyusup. Situasi yang tiba-tiba ini membuat He Xuan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Seluruh tubuhnya menegang dan ia membentuk beberapa segel pelindung. Wajahnya sangat gugup. Mengapa berlutut? Chen Qingyuan berdiri tegak seperti pohon pinus dan menolak dengan keras. Badai yang bertubi-tubi datang menerjangnya, tetapi tak mampu mengguncang Chen Qingyuan sama sekali. Paling-paling, pakaiannya bergoyang dan beberapa helai rambutnya menari-nari. Saat memberi penghormatan kepada raja, seseorang harus berlutut dan memberi hormat. Kecerdasan spiritual yang tersisa terus menekan, mencegah orang luar mencapai jalan platform tinggi dengan mudah. Inilah tujuan terakhirnya sebagai penjaga. Tanpa aura kekaisaran, bagaimana seseorang bisa layak menyandang gelar raja? Berdasarkan pengalaman Chen Qingyuan, ia dapat menyimpulkan bahwa penguasa istana kuno itu jelas bukan seorang kaisar. Jika itu adalah kaisar kuno, tidak peduli berapa tahun telah berlalu, akan selalu ada jejak pesona kekaisaran yang berbeda dari yang biasa. Bagaimana orang yang bodoh bisa memahami martabat Tuhan kita? Roh istana menegur dan mengeluarkan sisa tenaganya, mencoba menekan orang yang tidak sopan itu. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir turun dari atas dan mendarat di kepala Chen Qingyuan, seperti miliaran gunung yang runtuh, dengan momentum yang melonjak yang dapat menghancurkan dunia. Huff. Chen Qingyuan hanya mengangkat tangannya, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya memadat dan membentuk penghalang pedang di atasnya, menahan semua tekanan. Ia melangkah, tak bergerak seperti gunung. Setelah waktu yang lama, tekanan itu mereda dan situasi berangsur-angsur menjadi tenang. Kuil kuno itu rusak parah, hanya menyisakan secercah kecerdasan spiritual. Kekuatan yang dilepaskannya kali ini, cukup untuk menekan 8 langkah jembatan ilahi, sudah mencapai batasnya. Yang mulia, harap berhati-hati. Setelah melihat sekeliling beberapa kali, He Xuan khawatir mungkin ada bahaya lain dan merasa cemas. Ya, Chen Qingyuan mengangguk sebagai jawaban. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menekannya pada penghalang yang menghalangi bagian depan. Ledakan. Dengan sedikit tenaga, sebuah alur muncul pada penghalang, diikuti oleh beberapa retakan. Chen Qingyuan meningkatkan kekuatannya, dan retakan menjadi semakin banyak, menyebar ke setiap bagian penghalang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Setelah beberapa saat, penghalang itu tidak dapat lagi menahan tekanan dan runtuh sepenuhnya. Tanpa halangan apapun, Chen Qingyuan memutuskan untuk mengikuti tangga, langkah demi langkah hingga ke puncak, untuk melihat seperti apa pemandangan di puncak. Jika kau tidak berlutut saat aku melihatmu, kau harus dibunuh. Roh istana masih mengomel, tetapi Yun telah menderita kerugian besar dan tidak mampu melancarkan serangan yang efektif. He Xuan berdiri di kaki panggung, tidak berniat naik. Ia menatap Chen Qingyuan yang perlahan naik, dan merasa seolah-olah sedang menatap punggung seorang raja. Punggungnya begitu kuat hingga ia ingin berlutut dan menyembahnya. Langkah Chen Qingyuan sangat mantap. Tangan kirinya dengan lembut menarik gaun panjangnya, lengannya terkulai di samping tubuh, ekspresinya tegas, matanya menatap lurus ke depan. Setiap langkah yang diambilnya akan memercikkan beberapa gumpalan air, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar samar. Awalnya saya tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika mencapai ketinggian tertentu, datanglah tekanan yang sangat kuat. Ketika Chen Qingyuan menjadi serius, hawa dingin memancar dari tubuhnya, dan tidak seorang pun berani mendekatinya. Merasakan tekanan, langkahnya terhenti sebentar, tetapi dia tidak berhenti dan terus mendaki. Yang pasti tekanan itu tidak datang dari kebijaksanaan kuil kuno, tetapi dari platform ini. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kekuatan terlarang dari platform tinggi itu belum hilang. Ini sungguh tidak biasa. Ledakan. Jauh di atas sana, tampak lautan guntur bergulung-gulung. Panggilan. Angin bertiup kencang, meniup pakaian Chen Qingyuan, menambah kesan liar dan tak terkendali pada pakaiannya. Hukum-hukum kuno bersatu untuk menciptakan pemandangan-pemandangan aneh. Berdengung. Pilar-pilar yang menjulang tinggi di seluruh aula tampak menjadi hidup, dengan riak-riak samar di sekitar permukaannya, berkilauan dengan cahaya aneh. He Xuan mengamati sekeliling, seluruh tubuhnya menegang. Ekspresinya kaku saat ia bergumam, penduduk asli tempat ini jelas bukan seorang kaisar, tetapi banyak metode yang ia tinggalkan masih bertahan hingga hari ini. Kekuatan dan otoritasnya sekuat seorang raja. Sungguh luar biasa. Jika dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, He Xuan merasa bahwa bahkan ayahnya sendiri mungkin tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Chen Qingyuan dan berbisik pada dirinya sendiri, saya harap tidak terjadi apa-apa pada Yang Mulia.
Setelah sekian lama, Chen Qingyuan hanya tinggal beberapa puluh langkah lagi dari puncak. Pendakian paksa Chen Qingyuan ke atas panggung mengaktifkan artefak kuno yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Entah itu panggung ini, singgasana di puncak, atau sesuatu yang tersembunyi di kehampaan. Menendang, menendang, semakin jauh kau melangkah, langkah kakimu semakin berat, bagaikan batu besar jatuh, dengan suara yang keras. Tekanan yang dialami Chen Qingyuan sungguh di luar imajinasi orang biasa. Seolah-olah ia memikul beberapa bintang di pundaknya. Ini hanyalah tekanan eksternal dan bukan apa-apa. Kuncinya adalah tekanan pada jiwa, yang membuat Chen Qingyuan mengerutkan kening dari waktu ke waktu, memperlihatkan sedikit kelelahan. Meski mendapat tekanan besar, Chen Qingyuan tetap mencapai puncak. Setelah kabut tebal menghilang, kami akhirnya dapat melihat seluruh kuil kuno dengan jelas. 1000 kaki di depan adalah pusat platform. Ada singgasana raksasa, 1.000.000 kali lebih mewah daripada kursi-kursi naga dari dinasti-dinasti manusia. Singgasana itu indah dan tanpa cacat, dengan tekstur yang sempurna. Chen Qingyuan menatap singgasana, bibirnya perlahan terbuka, pupil matanya membesar, dan ekspresinya jelas terkejut. Yang menunjukkan keheranannya bukanlah singgasananya, melainkan benda yang ada di atas kursi itu. Di atas singgasana, ada kerangka yang duduk. Kerangka itu sangat besar, dan secara kasar tingginya seharusnya 10 kaki, jadi kemungkinan besar itu adalah raksasa. Bertahun-tahun telah berlalu, dan beberapa jejak pola kuno masih tersisa pada tulang-tulang itu, menjaga tulang-tulang itu tetap utuh dan menahan erosi waktu semaksimal mungkin. Meski hanya berupa kerangka, itu tetap membuat Chen Qingyuan merasakan kekuatan yang luar biasa kuat. Bukan seorang raja, tapi lebih baik dari seorang raja. Melihat tidak ada hukum saja kekaisaran pada tulang-tulang itu, Chen Qingyuan semakin yakin akan hal ini. Dia pun tenang dan memperoleh kembali ketenangannya. Chen Qingyuan memutuskan untuk melihat lebih dekat, bergerak maju perlahan dan hati-hati agar tidak menyentuh batasan yang berbahaya dan membuat dirinya mendapat masalah. Setelah mengambil beberapa langkah, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan, panggung mulai berguncang dan seluruh istana ikut bergoyang bersamanya. Chen Qingyuan segera berhenti dan melihat sekeliling dengan tatapan tajam di matanya. Apa yang sedang terjadi? He Xuan begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Lapisan perisai cahaya keemasan terbentuk di permukaan tubuhnya. Energi spiritual yang kuat menyelimuti tubuhnya, dan ia siap menghadapi kesulitan. Akan tetapi, istana kuno itu terus bergetar dan tidak memancarkan niat membunuh apapun. Setelah beberapa saat berlalu, amplitudo getarannya jelas telah mereda. Di platform tinggi, sebuah retakan muncul di tanah di depan Chen Qingyuan saat dia berbalik ke samping. Bum bum bum, sebuah prasasti batu muncul dari celah itu. Setelah prasasti batu itu benar-benar stabil, getaran di berbagai bagian kuil kuno pun menghilang secara bersamaan, dan semuanya menjadi tenang. Chen Qingyuan telah menatap prasasti batu itu dan secara alami menemukan kata tertulis di atasnya. Pada prasasti batu tersebut terukir kata-kata terakhir dari kepala kuil kuno. Aku, Xie Wuya, telah berkultivasi selama 31.000 tahun, tetapi baru mencapai jembatan ke-9 jembatan ilahi. Aku belum melihat pemandangan di seberang. Aku sangat menyesal. Sewaktu aku muda, klanku dilanda kekacauan, dan ibuku meninggal dalam bencana itu. Karena kebodohanku sendiri dan kurangnya perlindungan dari para tetua, aku terus-menerus ditindas. Baru pada usia 100 tahun aku akhirnya mencapai tahap inti emas. Suatu hari, saya tiba-tiba menyadari kebenaran dan menempa ramuan emas suci. Saya juga memperoleh obat yin dan yang ajaib, yang saya sempurnakan dan masukkan ke dalam tubuh saya. Fondasi saya berubah drastis, dan ketiga ramuan itu menjadi satu. Pada titik ini, dia tercerahkan dan dapat dengan mudah mengalahkan rekan-rekannya. Setelah 10.000 tahun berkultivasi, aku telah menjadi tak terkalahkan di dunia. Berdiri di surga ke-9, aku menatap jembatan suci. Karena jalan di depan tak diketahui, jika ada cacat, akan sulit untuk menyeberang ke sisi yang lain. Aku telah berada di puncak selama 20.000 tahun, mencurahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk memahami misteri alam semesta, namun aku tak pernah mampu mencapai kesempurnaan. Saat waktuku semakin dekat, aku tahu aku tak punya peluang untuk menjadi seorang kaisar. Aku mengembalikan kesempatan untuk membuktikan nilaiku kepada langit dan bumi, dan pensiun dari dunia ini. 100 tahun kemudian, seseorang memanfaatkan kesempatan itu, menjadi terkenal, dan diberi nama Liu Quan. 100 tahun kemudian, Kaisar Liu Quan dan saya berdebat, dan kami tidak dapat memutuskan siapa yang akan menang. Setelah beberapa dekade, Kaisar Liu Quan menginjakan kaki di laut ilusi dan sayangnya gugur. Alam semesta menangis, dan segala sesuatu berduka. Tanpa diduga, Kaisar saat ini meninggal sebelum aku. Aduh, saya meninggalkan monumen ini dengan kata-kata terakhir saya terukir di atasnya. Jika ada yang cukup beruntung untuk datang, mereka dapat mengambil jenazah saya.
Ada ratusan kata yang tertulis pada prasasti batu tersebut, yang secara garis besar menggambarkan pengalaman hidup sang pemilik kuil kuno, dan seluruh teks tersebut penuh dengan penyesalan. Dia jelas telah mencapai puncak dunia, tetapi karena kelemahannya sendiri, dia tidak pernah bisa menemukan jalannya sendiri, dan bahkan jika dia mendapat kesempatan, dia tidak bisa mencapai sisi lainnya. Di tahun-tahun terakhirnya, energi dan darahnya terkuras habis, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat naik tahta, jadi dia harus mengirimkan kesempatan untuk membuktikan dirinya kembali ke posisi semula dan melanjutkan jalan orang lain. Setelah membacanya, wajah Chen Qingyuan penuh dengan keterkejutan. Terima kasih, Wuya. Chen Qingyuan menemukan petunjuk tentang nama ini di lautan kesadarannya. Tatapan matanya terus berubah, dan gelombang di hatinya bergejolak, membuatnya sulit untuk tetap tenang. Dahulu kala, saat Chen Qingyuan berdiskusi tentang orang-orang hebat zaman dahulu dengan Nangong Ge dan Situ Lin, dia menyebutkan orang ini. Era yang begitu jauh, terhalang oleh hukum langit dan bumi, dapat dianggap sebagai jejak yang tabu. Namun, baik Nangong Ge maupun Situ Lin bukanlah orang biasa. Mereka dapat menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk melihat sekilas pemandangan di sungai waktu yang panjang. Xie Wuya adalah pahlawan yang tak tertandingi di zaman kuno. Meskipun bukan seorang kaisar, ia memiliki kekuatan yang tak kalah hebat dari seorang kaisar. Ia hidup lebih dari 7 juta tahun yang lalu, bahkan lebih lama dari era Xie Fanu dan lainnya. Catatan kuno menunjukkan bahwa Kaisar Liu Quan tenggelam di Laut Ilusi. Setelah menghubungkan fragmen-fragmen sejarah ini, Chen Qingyuan tiba-tiba menyadari, Xie Wuya dan Kaisar Liu Quan sebenarnya sezaman. Ada beberapa detail yang secara alami tidak diketahui oleh generasi selanjutnya. Misalnya, setelah menjadi orang suci, Kaisar Liu Quan bertarung dengan Xie Wuya yang kelelahan, dan hasilnya seri. Masalah ini cukup dibesar-besarkan. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Liu Quan, dia masih merupakan kaisar terhebat saat itu, tetapi dia bahkan tidak dapat menekan Xie Wuya, yang kekuatannya telah menurun. Kalau saja hasil diskusi ini sudah diketahui saat itu, saya jadi bertanya-tanya, sensasi apa yang akan ditimbulkannya. Mungkin karena rangsangan atau keraguan diri, setelah diskusi itu, Kaisar Liu Quan pergi ke Laut Ilusi, bermaksud mencuri jejak kekuatan hukum area terlarang dan menciptakan senjata kekaisaran yang paling kuat. Kalau begitu, aku akan menemui Xie Wuya lagi dan membicarakan hal ini dengannya. Rencananya bagus, tetapi sudah terlambat untuk mewujudkannya. 3 pil suci. Yang paling mengejutkan Chen Qingyuan adalah bahwa fondasi Xie Wuya sangat mirip dengannya. Fondasi dari 3 ramuan adalah pendahulu tubuh reinkarnasi. Awalnya, Chen Qingyuan juga merupakan tubuh dari 3 eliksir. Kemudian, ia menyatu dengan tulang-tulang kehidupan sebelumnya. Setelah melalui serangkaian peristiwa, ketiga eliksir tersebut menyatu dan berubah menjadi lautan samsara. Suku raksasa, terima kasih Wuya. Chen Qingyuan menoleh untuk melihat kerangka yang duduk di singgasana, matanya beriak, emosinya rumit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan sekarang, raksasa masih ada di seluruh Shenzhou. Namun, hanya ada sedikit jenius di antara para raksasa, dan tidak ada guru tingkat atas yang memerintah mereka. Mereka hampir tidak dapat bertahan hidup di dunia, dan kemakmuran masa lalu telah lenyap. Kepribadiannya sangat mirip denganku. Chen Qingyuan sangat tertarik dengan barang-barang yang ditinggalkan Xie Wuya dan ingin mempelajarinya dengan saksama. Kitab suci rahasia Tao yang ditinggalkan para pendahulu kita mungkin dapat menyingkapkan banyak misteri bagi kita. Setelah sekian lama, dia pun tenang dan berjalan perlahan menuju prasasti batu itu. Di mana kita harus meletakkan peninggalan para pendahulu ini? Chen Qingyuan melihat sekeliling beberapa kali tetapi tidak menemukan apapun untuk saat ini. Dia perlahan mengulurkan tangan dan menyentuh prasasti batu itu, dan pemandangan senior Wuya menuliskan kata-kata terakhirnya tampak muncul di depan matanya. Tutu memeriksa prasasti batu itu dan tidak menemukan mekanisme apapun. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju singgasana. Ledakan. Setelah mengambil beberapa langkah, tanah bergetar dan hukum pun terganggu. Jalan menuju tahta ditutupi dengan pola-pola Tao yang rapat, membentuk rantai tatanan yang tak terhitung jumlahnya yang menutup setiap sudut ruangan dan mencegah orang luar mendekat. Melihat ini, Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain berhenti. Tuanku tidur dengan tenang, dan tidak boleh diganggu. Pada saat ini, suara mekanis yang dingin datang entah dari mana dan mengelilingi telingaku. Itu bukan roh yang tersisa dari kuil kuno, tetapi datang dari tempat lain. Mata Chen Qingyuan segera menjadi tajam, dan dia menggunakan suara itu sebagai panduan untuk menangkap sumbernya. Sebelum Chen Qingyuan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, tanah di dekat monumen kuno itu retak. Ledakan, kehampaan itu runtuh, dan sebuah lubang besar muncul di peron. Suara mendesing, cahaya aneh menyembur keluar dari celah itu dan menarik perhatian. Chen Qingyuan menahan napas dan menatap tajam. Sinar cahaya yang memancar keluar tampak melingkari sesuatu dan berkumpul menjadi sebuah bola.
Menabrak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya aneh itu menghilang dan benda yang tergantung di udara dapat terlihat dengan jelas. Segel. Kelopak mata Chen Qingyuan berkedut sedikit. Segel giok hitam seukuran telapak tangan ini diukir dengan berbagai pola rumit yang dibuat dengan sangat indah. Setelah melihat lebih dekat, saya merasakan keakraban. Dia mengerutkan kening sedikit dan mulai berpikir. Tiba-tiba, raut wajah Chen Qingyuan berubah, dan ia teringat sesuatu. Ia buru-buru mengeluarkan cincin Sumeru dari tangannya dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Keduanya adalah anjing laut, dan bentuk, ukuran, warna, serta tekstur permukaannya sangat mirip, jadi mereka pasti berasal dari garis keturunan yang sama. Namanya, Seven Sos Seal. Benda ini ditemukan di zaman kuno ketika seseorang secara tidak sengaja memasuki dunia rahasia. Benda ini terbuat dari bahan khusus dan sangat keras. Chen Qingyuan pernah menghancurkan 7 segel sumber dengannya, tetapi tidak merusak sedikit pun. Sayangnya, objek ini telah kehilangan pesona spiritualnya dan hanya menjadi sebongkah batu yang sangat keras. Selama bertahun-tahun, Chen Qingyuan telah membuang 7 segel sumber ke sudut artefak luar angkasa dan mengabaikannya. Hari ini saya melihat seekor anjing laut yang bentuknya seperti anjing laut, dan rasanya sangat familiar, jadi saya mengeluarkannya dan membandingkannya dengan milik saya. Mereka benar-benar mirip. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Chen Qingyuan mengamati penampakan kedua segel itu. Semakin ia mengamati, semakin ia merasa ada yang tidak beres, dan ia cukup terkejut. Begitu tebakan ini muncul, 7 segel sumber di tangannya bereaksi secara tidak normal. Berdengung, 7 segel sumber bergetar sedikit, dan lapisan cahaya misterius muncul di permukaannya. Ini adalah gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Chen Qingyuan langsung berubah dan dia menatap dengan saksama. Memanggil. Tanpa disadari, 7 segel sumber terbang sendiri dan menuju ke arah segel yang mengambang di depan. Kedua segel itu ditempatkan berdekatan, saling menempel erat, dan tekstur di permukaannya tampak hidup, saling menyambung menjadi satu. Kedua segel itu bergabung menjadi satu. Chen Qingyuan, menyaksikan adegan ini, berbisik kaget. Memang ada hubungannya. Sekarang sudah pasti. Aku hanya mendapatkan sesuatu secara kebetulan, tapi aku tak pernah menyangka itu akan berhubungan dengan orang sekuat itu. Dua kata, Yuan He, sungguh luar biasa indahnya hingga tak terlukiskan kata-kata. Bertahun-tahun yang lalu, Xie Wuya dan Kaisar Liu Quan terlibat dalam perdebatan sengit. Segel kelahirannya patah menjadi 2 bagian, salah satunya jatuh ke ruang angkasa yang hancur dan hanyut ke wilayah yang tidak diketahui. Batas waktu semakin dekat, dan Xie Wuya terlalu malas untuk mencarinya, jadi dia membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, setelah sekian lama, segel itu hilang dan dikuasai oleh seseorang yang sakti, yang menamainya, segel 7 sumber. Segel itu pun tertidur abadi dan berubah menjadi alam rahasia. Kemudian, Chen Qingyuan dari zaman kuno secara tidak sengaja memasuki tempat rahasia itu dan memperoleh 7 segel sumber. Selama kurun waktu yang panjang, 7 segel sumber jatuh ke tangan banyak orang dan dilindungi serta dipulihkan. Inilah sebabnya mengapa segel-segel tersebut tidak terkikis oleh hukum waktu dan terpelihara dengan relatif baik. Adapun segel yang satu lagi, ia telah tertidur di istana kuno, dipelihara oleh daya tarik spiritual buah Tao yang ditinggalkan Xie Wuya di dunia ini, dan ia abadi dan tak kunjung padam, serta daya tariknya yang berharga tetap ada. Ledakan. Kedua segel itu menyatu, menciptakan gelombang yang meraung ke segala arah dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Chen Qingyuan mundur setengah langkah. Harta karun tertinggi yang dapat menyaingi senjata kekaisaran. Melalui fluktuasi kekuatan senjata yang kuat ini, Chen Qingyuan sepenuhnya yakin dengan penilaiannya. Senjata ini berada di puncak senjata semi kekaisaran, dan satu-satunya hal yang kurang untuk menjadi senjata kekaisaran adalah baptisan hukum pencerahan. Pantas saja benda ini begitu keras, pasti asal-muasalnya hebat. Chen Qingyuan tak kuasa menahan diri untuk mengingat pengalamannya di zaman kuno. Ia menggunakan 7 segel sumber sebagai palu dan menghancurkan banyak musuh hingga menjadi pasta daging. Cara ini cukup berhasil. Kamu dan aku ditakdirkan untuk bersama. Segel-segel itu digabungkan dan digantung tinggi di langit. Hukum-hukum saling terkait dan pesona spiritualnya begitu kaya. Kecerdasan makhluk itu menatap Chen Qingyuan dengan suara dingin. Aku tak pernah menyangka separuh tubuh yang tertinggal di dunia akan kembali saat ini. Jika Chen Qingyuan tidak mengeluarkan 7 segel sumber, bagian utama harta karun yang tersembunyi di kuil kuno benar-benar tidak akan terasa. Siapa namamu? Chen Qingyuan segera mendapatkan kembali ekspresi tenangnya, menatap segel hitam, dan bertanya. Yu Chang, ada riak-riak samar di sekitar segel itu, dan ia segera menjawab. Apakah kamu prajurit Tao kelahiran senior Xie? Chen Qingyuan bertanya lagi. Ya, kedua segel tersebut digabungkan menjadi satu, dan segel Yu Chang akhirnya rampung. Meskipun tidak lagi semegah masa kejayaannya, segel ini masih cukup kuat untuk menduduki peringkat pertama di antara artefak semi kekaisaran.
Bisakah kamu menceritakan rasa terima kasihmu kepada senior? Sulit untuk sepenuhnya memahami si Ewuya berdasarkan kata-kata pada prasasti kuno saja. Ini adalah orang yang sangat hebat, dan dia memiliki fondasi 3 produk pil suci. Mustahil bagi Chen Qingyuan untuk tidak tertarik padanya. Dia adalah orang miskin. Mempertimbangkan nasib antara dirinya dan Chen Qingyuan, Yu Changqi memutuskan untuk mengobrol sebentar, mengenang masa lalu, dan menceritakannya perlahan. Dia memiliki darah raksasa, tetapi bakatnya relatif kurang. Ibunya meninggal muda, meninggalkannya sendirian dan sering dirundung. Suatu kali, dia pergi berlatih dan untungnya mendapat kesempatan yang mengubah hidupnya. Saat berbicara tentang kehidupan dan perbuatan si Ewuya, suara Yu Changqi tidak sedingin di awal. Ada gejolak emosi dan ia teringat masa lalu. Sejak saat itu, si Ewuya sendirian, berdiri di puncak, kesepian dan kedinginan. Semasa mudanya, ia tersentuh hatinya, merasakan jantungnya berdebar kencang, dan mulai mengejarnya. Kemudian, wanita itu setuju, dan ia berpikir bahwa masa depannya akan bahagia dan ia akan berjalan bersama kekasihnya. Namun kenyataannya sangatlah kejam. Pada hari pernikahan, si Ewuya lengah, dan wanita itu mengambil kesempatan untuk menyerangnya, menggunakan metode rahasia untuk membuat si Ewuya, yang saat itu tidak terlalu kuat, pingsan. Ternyata wanita itu tidak pernah jatuh cinta pada si Ewuya, itu jebakan sejak awal. Tujuannya sederhana, ia ingin mendapatkan fondasi dan fondasinya, melekatkan dirinya padanya, dan mencapai puncak. Saat si Ewuya terbangun, ia mendapati dirinya berada di dalam sangkar besar, seluruh tubuhnya terikat oleh rantai khusus. Ada seseorang yang berdiri di luar kandang, itu adalah rekannya. Pada saat itu, si Ewuya terus mengulang satu kalimat, mengapa? Dia tidak mengerti mengapa pihak lain melakukan ini. Jika dia telah mencapai puncak dan meraih kesuksesan, bukankah seharusnya dia dan rekannya berbagi kejayaan? Untuk apa repot-repot? Wanita itu tidak menjawab perkataan si Ewuya, dia hanya ingin mencuri tulang fondasi dan mengejar puncak dunia. Tidak seorang pun tahu bagaimana si Ewuya bisa bertahan hidup, dan tidak seorang pun tahu seberapa besar penderitaan dan siksaan yang ditanggung jiwanya. Apa yang disebut sebagai sahabat telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Mulai sekarang, aku tidak akan percaya pada siapapun lagi. Berada sendirian di puncak, membuat hati terasa sepi. Pengalaman inilah yang menyebabkan si Ewuya benar-benar memutuskan hubungan asmaranya, meninggalkan bekas kerusakan pada fondasinya yang tidak dapat diperbaiki bahkan di usia senjanya, dan ia tidak dapat menempuh jalan hidup sepenuhnya. Keberuntungan tuanku pada akhirnya sedikit kurang, kalau tidak, dia mungkin setara dengan Kaisar Qiheng. Harta karun seperti segel kekaisaran secara alami mencerminkan keagungan Kaisar Qiheng sepanjang sejarah. Pemiliknya, setelah menanggung berbagai kesulitan dan memanfaatkan kesempatan untuk mencapai pencerahan, tidak mampu mencapai sisi lain. Sungguh tragis. Arts by Pub Future. Ini benar-benar bukan bualan Yu Changqi. Masa si Ewuya akan segera berakhir. Energi dan darahnya terkuras. Kekuatannya hanya 60% hingga 70% dari masa puncaknya. Namun, ia mampu bertarung langsung dengan Kaisar Liu Quan yang baru saja dilantik, dan hasilnya sudah pasti. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat seseorang bangga selamanya, dan sulit menemukan orang kedua di bidang yang sama. Senior Xie memang layak dikagumi. Chen Qingyuan mengungkapkan kekagumannya yang tulus tanpa ada niat menyanjung. Masa lalu bagaikan asap, terlalu menyakitkan untuk dikenang kembali. Bola kabut putih berbentuk manusia mengembun di atas segel Yu Chang. Pasti transformasi kebijaksanaan spiritual, desahnya. Maaf, apa yang harus kami lakukan dengan barang-barang yang ditinggalkan senior? Chen Qingyuan hanya ingin membaca kitab suci Buddha yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh si Ewuya, yang pasti akan sangat membantunya. Karena kau bisa datang ke sini dan membawa kembali separuh tubuh segel yang tertinggal di luar, maka kau memiliki hubungan yang mendalam dan memenuhi syarat untuk mendapatkan relik sang guru. Menanggapi hal ini, Yu Changqi menjawab dengan jujur. Sebelum Chen Qingyuan bisa merasa bahagia, Qi menangkap kata-kata kunci untuknya. Berkualitas, artinya Anda tidak bisa mendapatkannya secara langsung, tetapi Anda harus lulus penilaian tertentu atau membayar sejumlah harga. Apa yang harus saya lakukan? Chen Qingyuan menanggapi masalah itu dengan serius. Tuhan telah meninggalkan ujian, lewati saja. Setelah lebih dari 7 juta tahun, larangan uji coba masih ada. Ini karena uji coba tersebut berada di dalam segel Yu Chang. Selama segel tersebut tidak dihancurkan dan kecerdasan spiritualnya masih ada, larangan tersebut tidak akan hilang. Ya, Chen Qingyuan menjawab dan bersiap. Di panggung tinggi, segel Yu Chang tergantung di udara, dikelilingi lingkaran cahaya redup, kadang-kadang memercikkan beberapa riak awan. Ledakan, segel Yu Chang bergetar pelan, dan ruang tempatnya berada runtuh, meninggalkan lubang besar. Chen Qingyuan menatap celah kehampaan itu dan melangkah masuk tanpa ragu sedikit pun. He Xuan, yang berada di bawah, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di atas.
Kabut menutupi pandangannya. Ia berdiri di sana, tangan terkepal, hati berdebar kencang, berdoa dalam hati agar Chen Qingyuan kembali dengan selamat. Suara mendesing. Chen Qingyuan memasuki celah ruang angkasa. Dengan kedua kaki menginjak tanah yang kokoh, saya mengamati sekeliling dan menyadari situasi saya sendiri. Ada banyak sekali gunung dan sungai, tetapi tidak ada kehidupan sama sekali, dan sangat tandus. Tempat di mana kita berdiri adalah puncak gunung tertinggi di dunia ini. Kalau melihat sekeliling, semua gunung terlihat kecil. Panggilan, angin dingin bertiup dari jauh. Daerah yang awalnya tandus tiba-tiba menjadi penuh vitalitas, dengan rumput yang berbunga dan pemandangan yang indah. Segera setelah itu, sesosok tubuh tinggi muncul di tepi tebing di puncak. Dia berpakaian gelap, bertubuh kekar, dan tingginya 10 kaki. Bagian belakangnya bagaikan gunung, kadang-kadang tertutup awan dan kabut, menampakkan kesan misterius. Terima kasih Huya. Chen Qingyuan terpaku pada sosok yang tiba-tiba muncul, menyipitkan matanya, dan bergumam. Apa yang disebut penilaian? Chen Qingyuan sangat bingung tentang ini dan hanya bisa menunggu perkembangan untuk mengetahui apa yang akan dia hadapi. Ketika mengingat hal itu, perasaan kesepian pun menyergapku. Sendirian di puncak, tak seorang pun di sisiku. Meski tak terkalahkan di dunia, ia tetap berhenti di sisi yang lain. Melangkah. Xie Wuya, yang berdiri di tepi tebing, perlahan bergerak dan memutar tubuhnya, dan profilnya bisa terlihat samar-samar. Swas. Kemudian, Xie Wuya mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah kekosongan di depannya. Ledakan. Kehampaan itu meledak dan badai pun muncul. Badai itu semakin kuat dan kuat, melanda seluruh dunia kecil itu. Setelah beberapa saat, pusaran hukum yang besar muncul dari medan yang rusak. Pusaran itu berputar cepat, dan sinar cahaya keemasan tercurah keluar, menyebar di langit dan membanjiri setiap sudut dunia. Lalu, 3 matahari muncul di langit. Energi hukum yang mengerikan mulai mendatangkan malapetaka di dunia, dan semua jenis anomali kuno berkumpul menjadi satu, mengandung misteri yang tak ada habisnya. Ketiga tubuh itu berada dalam satu tubuh. Chen Qingyuan mengungkap asal-muasal penampakan aneh selama 3 hari yang menggantung tinggi di langit dalam satu kalimat, matanya gemetar karena cemas. Huf. Tiba-tiba, 3 riak hukum aneh menyebar di depan Chen Qingyuan dan melilitnya, mencoba menguji apakah dia bisa menahannya. Jika Anda tidak dapat menahan kekuatan hukum ini, maka Anda tidak akan memenuhi syarat untuk mewarisi relik yang ditinggalkan Xie Wuya. Jika orang lain yang menghadapi 3 prinsip yang akan datang, mereka mungkin akan agak panik. Namun Chen Qingyuan tetap tenang, bahkan sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum jenaka. Ledakan. Setelah beberapa saat, hukum aneh melilit Chen Qingyuan dan mulai menguji bakat dan kekuatannya untuk melihat apakah dia dapat menahan tekanan ini. Hanya jika Anda mampu bertahan dari baptisan hukum 3 alien dan kemudian mendapatkan fragmen kitab suci Tao Xie Wuya, barulah hal itu akan berguna. Jika tidak, itu akan sia-sia dan Anda harus menunggu orang yang ditakdirkan berikutnya. Untuk waktu yang lama, Chen Qingyuan tetap tidak bergerak seperti gunung, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yu Changqi Lingzi sangat terkejut dengan situasi ini. Sungguh tidak masuk akal. Sekalipun Chen Qingyuan sangat kuat, dia seharusnya tidak bereaksi sama sekali. Kekuatan ketiga makhluk aneh itu bukanlah serangan terhadap hukum, tetapi ujian untuk melihat apakah mereka selaras. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan luar biasa akan merasa tidak nyaman saat menjalani pembaptisan yang berbeda dari baptisan mereka sendiri, dan akan segera merapal mantra untuk menolaknya. Sudah lama sekali, apakah ada yang salah dengan batasan yang ditinggalkan guru? Yu Changqi telah mengamati situasi di ruang independen dan telah menemukan dugaan ini. Namun, ia telah memeriksa dengan cermat pola dao terlarang dan tidak menemukan tanda-tanda kerusakan, yang sungguh aneh. Chen Qingyuan awalnya mengira akan terjadi pertarungan, tetapi dia tidak pernah menyangka akan menjadi ujian semacam ini. Benar saja, Xie Wuya tidak ingin semua kerja kerasnya menjadi sia-sia, jadi dia ingin mencari penerus yang layak. Donglong. Tidak ingin membuang waktu lagi, Chen Qingyuan melangkah maju, menyebabkan seluruh dunia kecil bergetar beberapa kali. Merayu. Sebuah diagram Tao tiba-tiba muncul di bawah tubuhnya. Mata jahat samsara tampaknya datang dari alam baka, ingin melahap semua yang ada di dunia ini. Ledakan. Tiba-tiba, ketiga matahari yang menggantung tinggi di langit tidak lagi stabil seperti sebelumnya, malah mulai bergetar semakin hebat. Ruang ini menjadi sangat kacau, dengan gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh serta langit dan bumi retak. Sosok Xie Wuya yang menjulang tinggi berdiri di tepi tebing tampak terdistorsi karena ruang yang tidak stabil. Ledakan dentuman. Dalam sekejap, ketiga hukum aneh itu dilahap oleh diagram mata jahat. Chen Qingyuan melangkah ke udara dan bergegas menuju 3 makhluk aneh itu. Tak lama kemudian, mereka mencapai puncak kehampaan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh lembut salah satu matahari, menyebabkannya hancur seketika. Hukum dunia alien rusak, dan 2 matahari lainnya pun hilang.
Sosok di tepi tebing tampak kabur. Hembusan angin dingin lainnya bertiup, dan sosok si Ewuya melayang ke kejauhan, kembali ke era yang menjadi miliknya. Ledakan, tatanan menjadi tidak stabil dan dunia kecil ini mulai runtuh. Chen Qingyuan terlempar oleh kekuatan yang dahsyat dan berdiri di atas panggung lagi. Apa yang baru saja saya alami bagaikan mimpi besar, tidak nyata dan kabur, tidak begitu nyata. Kamu, Yu Changqi mengitari Chen Qingyuan beberapa kali, lalu berhenti di kehampaan di depannya, sedikit gemetar, dan terkejut, bagaimana kamu melakukannya? Ia telah menyerap hukum-hukum aneh milik sang master dan dapat dengan mudah menerobosnya. Yu Changqi tidak pernah membayangkan hasil seperti itu. Ia terkejut dan tak percaya. Jalanku sangat mirip dengan senior Xie. Karena Chen Qingyuan ingin mendapatkan relik si Ewuya, ia harus mendapatkan persetujuan Yu Changqi. Tanpa menyembunyikan apapun, ia berkata dengan serius, aku juga pernah memiliki fondasi persatuan 3 orang. Apa? Setelah mengetahui alasannya, Yu Changqi terkejut, dan bayangan spiritual yang muncul darinya melonjak sedikit, sangat terkejut. Kemudian, ketiganya menjadi satu dan membentuk laut. Chen Qingyuan menambahkan, lautan samsara bagaikan mata jahat yang menyembul dari jurang tak berujung, dan seseorang tidak dapat memandangnya secara langsung. Setelah sekian lama, Yu Changqi akhirnya menerima kenyataan ini, dan semua kata-katanya menyatu menjadi satu kalimat, mungkin, ini takdir. Chen Qingyuan tersenyum tipis, apakah saya lulus ujian? Menghitung. Bagaimana mungkin Yu Changqi menyangkalnya? Dia menjawab dengan tegas. Saat berikutnya, seberkas cahaya keluar dari tubuh Si dan mendarat di peron. Dalam sekejap, diagram Tao muncul di sekitar singgasana di inti panggung, dengan pola cahaya mengalir. Dengan suara, dong, segel Yu Chang mengaktifkan pembatasan, membuka mekanisme, dan sebuah lubang muncul di dekat singgasana. Di ujung gua adalah rumah harta karun si Ewuya. Mata Chen Qingyuan berbinar dan dia tampak penuh harap. Bolehkah aku masuk? Menekan kecemasan di hatinya, Chen Qingyuan menoleh untuk melihat Yu Changqi yang tidak jauh dan bertanya. Saya tidak bisa menyentuhnya. Setelah Yu Changqi mengatakan ini, gua mulai berguncang, dan kemudian sebuah kotak harta karun terbang keluar. Memanggil, kotak harta karun itu melayang tepat di depan Chen Qingyuan. Warnanya gelap dan permukaannya terukir pola-pola misterius yang rumit. Seberkas cahaya datang dari segel Yu Chang dan jatuh ke dalam kotak. Kotak harta karun itu bergerak sedikit dan perlahan terbuka. Chen Qingyuan terus menatapnya, ingin melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Sebuah buku kuno, terbuat dari bahan khusus, bukan kertas buku biasa di dunia. Sampul buku kuno itu berwarna biru tua dan tidak ada kata-kata tertulis di atasnya. Sutra Dongyang ditulis dengan kerja keras sepanjang hidupku. Segel kekaisaran melayang dan mengungkapkan asal-usul buku kuno ini. Sutra Dongyang. Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan menatap benda-benda di dalam kotak, memperlakukannya sebagai harta karun dan bergumam pada dirinya sendiri. Karena jalan hidupmu mirip dengan yang disebutkan di atas, buku ini pasti akan bermanfaat bagimu. Semoga kamu menghargainya. Yuxi dengan tulus berharap agar Chen Qingyuan tidak mengecewakan kitab suci kuno ini. Jangan khawatir, aku akan menghargainya. Bagi yang lain, Sutra Dongyang yang belum lengkap ini bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, ini adalah metode kultivasi yang diciptakan atas dasar penyatuan 3 tubuh. Namun, di mata Chen Qingyuan, buku ini lebih berharga daripada senjata kekaisaran. Buku ini satu-satunya di dunia dan langka. Sungguh kejutan yang menyenangkan bisa datang ke tempat si Ewuya meninggal dan menemukan kitab suci rahasia yang sangat cocok untuk saya. Ambil ini. Dengan suara jatuhnya segel Yu Chang, semua batasan di luar kotak harta karun menghilang. Kemudian, Sutra Dongyang perlahan naik ke udara, terbang keluar dari kotak, dan jatuh ke tangan Chen Qingyuan. Chen Qingyuan memegang kitab suci kuno itu erat-erat, dan tidak sabar untuk membukanya dan mempelajarinya dengan saksama. Ini bukan saat yang tepat untuk memperbaiki diri, bersabarlah. Maukah kamu pergi keluar bersamaku? Setelah menyimpan kitab suci kuno itu dengan hati-hati, Chen Qingyuan menatap Yu Changqi dan memberikan undangan yang tulus. Orang ini ingin mendapatkan kitab suci kuno dan harta karun tertinggi. Betapa rakusnya. Namun, jika dia tidak serakah, dia bukanlah Chen Qingyuan. Tidak, Yu Changqi menolak, aku ingin tinggal di sini bersamamu sampai energi spiritualku habis. Semua sumber daya di tempat meditasi, ditambah kekuatan spiritual si Ewuya yang tersisa di dunia ini, dikonsumsi oleh segel Yu Chang, jika tidak, mereka tidak akan terpelihara hingga besok. Di seluruh rumah harta karun itu, hanya kitab suci kuno ini yang tersisa, sedangkan benda-benda lainnya telah lapuk dimakan waktu atau disempurnakan oleh segel Yu Chang. Tidakkah kau mempertimbangkannya? Chen Qingyuan menolak melepaskannya begitu saja, jika kau tetap bersamaku, aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Saya tidak punya niat untuk bertarung. Kecerdasan Yu Changqi memandang kerangka di atas tahta, merasa sangat nostalgia, dan menolak lagi. Baiklah,
Hal semacam ini tidak dapat dipaksakan, jadi Chen Qingyuan harus mengesampingkan pikiran ini dan menghela napas. Jika Anda mendapatkan segel Yuchang, Anda dapat menghancurkannya pada musuh dan mengubah mereka menjadi pasta daging tanpa mengeluarkan suara. Tidak ada peluang di sini, jadi lanjutkan saja. Seketika, segel kekaisaran mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut. Setelah mengucapkan perintah ini, ia menghilang ke dalam kehampaan. Jika Chen Qingyuan ingin menggunakan kekerasan, dia pasti bisa membawa segel kekaisaran. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Menghormati pilihan Yu Changqi dan mengambilnya dengan paksa tidak akan membuatnya menyerah. Bahkan jika perang pecah di masa depan, ia tidak akan dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Chen Qingyuan berbalik, menaiki tangga, dan bersiap untuk turun. Saat ia hendak meninggal, ia menatap tulang-tulang di singgasana dengan penuh rasa hormat. Seorang pahlawan yang tak tertandingi, dan ia memiliki semangat yang sama dengan Chen Qingyuan, tentu saja menimbulkan perasaan yang berbeda di hatinya, penuh dengan emosi. Setelah melewati awan dan kabut tebal, sosok Chen Qingyuan perlahan muncul di depan He Xuan. Yang mulia, He Xuan sangat gembira dan berteriak keras. Batu besar yang menggantung di hatiku akhirnya dapat diturunkan. Apa yang terjadi di sana? Setelah Chen Qingyuan turun, He Xuan maju beberapa langkah, berdiri di depannya, dan bertanya dengan cemas. Sebuah prasasti batu dan sebuah kerangka. Chen Qingyuan merenung sejenak dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Terlepas dari fondasi dan tulang belulang seseorang, tidak penting apalagi yang dikatakan. Xie Wuya, segel Yuchang. Setelah mendengarkan ini, He Xuan bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, mencoba mencerna semua ini. Pahlawan tak tertandingi yang sebanding dengan seorang kaisar sangatlah langka dalam sejarah panjang. Tak heran jika Wu Wei di sini begitu luar biasa. Ia memang berasal dari latar belakang yang hebat. He Xuan merasa takjub. Selain kitab suci kuno itu, tidak ada lagi yang kudapatkan. Mau lihat, Chen Qingyuan tidak keberatan berbagi dengan He Xuan. Lagi pula, tanpa bimbingan He Xuan, dia mungkin akan melewatkan kesempatan ini. Sudahlah, aku tidak membutuhkannya. He Xuan terobsesi dengan ajaran ayahnya dan tidak terlalu tertarik pada ajaran lain. Terlebih lagi, ia mendengar bahwa kitab suci kuno ini masih belum lengkap, sehingga ia tidak bisa membacanya. Jika ia salah memahaminya, ia bisa dengan mudah kerasukan. Ayo, keluar. Chen Qingyuan sekarang benar-benar ingin mencari tempat yang aman dan tenang untuk menyendiri sejenak. Keduanya kembali melalui jalan yang sama tanpa menemui rintangan apapun, dan segera tiba di luar gerbang kuil kuno. Setelah mereka keluar, roh yang tersisa dari kuil kuno itu menutup pintunya sendiri, dan cahaya di mana-mana berangsur-angsur redup, seperti reruntuhan. Sayang sekali, setelah mengamati istana kuno yang besar ini, Chen Qingyuan mendesah pelan. Hebat sekali kalau kita bisa mengelabui Qi agar memberikan segel Yuchang. Namun kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Mungkin suatu hari nanti, Chen Qingyuan akan datang ke sini lagi untuk melihat apakah dia dapat membawa harta karun ini. Prasyaratnya adalah segel ini dipegang dengan sukarela. Jika tidak, tanpa restu energi spiritual, segel ini hanya akan menjadi batu keras dan tidak akan berguna. Memanggil, keduanya kembali ke laupas lagi. Setelah beberapa waktu, Cheng melewati lapisan kehampaan dan datang ke dunia luar. Aku akan mundur dan bermeditasi, jadi silakan lakukan sesukamu. Setelah keluar, Chen Qingyuan berbicara terus terang. Saya bisa melindungi Anda, Yang Mulia. Jelaslah bahwa He Xuan sedang mencoba menunjukkan rasa sayangnya. Tidak perlu, aku khawatir kamu mungkin melakukan sesuatu yang buruk secara diam-diam. Chen Qingyuan masih tidak menyukai He Xuan dan berbicara dengan dingin. Bagaimana mungkin? He Xuan segera meyakinkan, sekalipun aku punya 10.000 nyali, aku tak akan berani menyimpan dendam terhadap Yang Mulia. Lagi pula, dengan kemampuan Yang Mulia, tipu daya kecilku tak cukup untuk pamer. Jangan menyanjungku, itu tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kejauhan. Melihat Chen Qingyuan pergi, He Xuan tertegun di tanah, bergumam lirih, membelakangi seseorang itu memang keterlaluan. Karena tidak dapat bepergian dengan Chen Qingyuan, He Xuan harus pergi ke tempat lain untuk mencari peluang dan meningkatkan kekuatannya. Saya berharap kekuatan saya akan ditingkatkan ke tingkat di mana saya dapat menahan kendali hukum yang tidak diketahui dan tidak menjadi boneka. Di sisi lain, Chen Qingyuan menemukan tempat yang cocok dan bersiap untuk mengasingkan diri. Ruang rahasia tertutup dengan lantai batu giok, dipenuhi kabut putih dan energi spiritual yang kaya. Chen Qingyuan duduk bersila di kehampaan, dengan gumpalan cairan spiritual berkeliaran di sekelilingnya, dikelilingi kabut dan titik-titik cahaya merah muda. Dia mengeluarkan kitab suci kuno itu dengan gerakan lembut. Kitab suci Dongyang yang tidak lengkap merupakan karya hidup Xie Wuya. Dengan penuh harap, aku membuka halaman pertama kitab suci kuno itu. Cuai, satu kata, kuat dan bertenaga, alami dan sempurna.
Saat dia melihat kata-kata ini, cahaya keemasan melintas di pupil Chen Qingyuan, dan sejumlah besar informasi muncul di lautan kesadarannya. Buku-buku kuno yang awalnya kudapatkan dari aula samping reruntuhan itu memiliki karakter-karakter aneh yang tak dapat kupahami, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir lagi, aku tahu semua artinya. Karakter bau jenis ini diciptakan oleh Xie Wuya, yang tidak ingin orang lain memahaminya. Hanya mereka yang ditakdirkan untuk memahami Dharma yang dapat memahaminya. Jadi begitu, Chen Qingyuan meninjau buku kuno yang diperolehnya dari aula samping, yang mencatat banyak teknik rahasia, jejak sejarah dari zaman kuno, dan autobiografi Xie Wuya. Setelah beberapa saat, ia meneruskan membaca kitab suci kuno. Halaman kedua berisi karakter khusus Bao yang tidak dapat dipahami orang lain. Yang Maha Agung tak kasat mata, melahirkan langit dan bumi. Alam semesta luas, dan metode mistiknya tak terbatas. Sesekali, ia membentuk tubuh yang terdiri dari 3 ramuan, membahas yin dan yang, dan mengatur alam semesta. Pikirannya terpusat pada platform spiritual, jiwanya menjelajahi 9 kehampaan, dan ia mengumpulkan roh-roh di poros langit, membalikkan dan membuka meridian. Metode ini selaras dengan pemahaman Chen Qingyuan tentang kata, Bao pada kitab suci kuno. Ia mendalaminya dan mulai memahaminya. Pusaran mata air spiritual berkumpul di bawah tubuhnya, memancarkan cahaya kemerahan. Saya membaca kitab suci kuno itu beberapa kali dengan saksama dan memastikan lagi dan lagi bahwa tidak ada jebakan. Jadi, Chen Qingyuan bersiap untuk mencobanya sesuai jalur perbaikan rantai Dongyang Chanjing. Waktu perlahan berlalu, dan energi spiritual di sekitarnya mulai mengalir, menembus tubuh Chen Qingyuan, dan beredar di sepanjang rute tertentu. Suatu perasaan halus mengalir ke dalam hati Chen Qingyuan. Kadang-kadang membara bagai api yang berkobar, kadang-kadang dingin sekali. Laut samsara tampaknya sedikit terstimulasi dan secara spontan melepaskan sedikit tekanan, yang memicu banyak fenomena aneh, menutupi langit di atas ruang rahasia, misterius dan luar biasa. Sepertinya ada gunanya. Setelah beberapa jam, Chen Qingyuan tiba-tiba membuka matanya, dengan sedikit kegembiraan di antara alisnya. Dengan mempraktikkan Sutra Dongyang, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan laut samsara menyerap energi spiritual telah meningkat beberapa kali lipat. Singkatnya, dalam keadaan normal, Chen Qingyuan mungkin membutuhkan waktu 300 hingga 500 tahun untuk maju ke alam kecil, tetapi jika ia berlatih sesuai dengan metode Sutra Dongyang, paling lama hanya akan memakan waktu 100 tahun. Tentu saja, mustahil bagi Chen Qingyuan untuk sepenuhnya mengikuti jalan Sutra Dongyang. Lagi pula, ini hanyalah fragmen kitab suci kuno yang hanya bisa digunakan sebagai referensi, bukan untuk direnungkan secara mendalam. Xie Wuya telah menempuh jalan ini sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah berhasil menyelesaikannya. Jalan ini sangat sulit. Jika Chen Qingyuan masih memiliki fondasi tubuh 3 dan, melanjutkan mendalaminya melalui Sutra Dongyang adalah ide yang bagus. Namun, hal ini tidak berlaku baginya. Sebaliknya, 3 dan menyatu menjadi 1, membentuk lautan samsara. Dengan bimbingan senior Xie, masa depanku akan jauh lebih mudah. Chen Qingyuan sangat gembira saat ini. Kitab suci kuno yang diperolehnya kali ini sangat berarti baginya. Pahami pencapaian para pendahulu, ekstrak hakikat dan integrasikan ke dalam diri Anda. Hanya dengan menempuh jalan Anda sendiri, Anda dapat mencapai langkah ke-9 secepat mungkin, berdiri di puncak dunia, dan meraih kesempatan untuk membuktikan diri. Menyelamatkan Ansiruo yang terjebak di area terlarang adalah keinginan terbesar Chen Qingyuan dalam hidup ini. Betapa ia ingin mengajak Ansiruo berkeliling dunia dan menikmati pemandangan indah. Beri aku waktu, itu akan segera. Memikirkan gaun merah di salju, Chen Qingyuan merasakan sedikit sakit di hatinya, matanya menunjukkan kerinduan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan berkonsentrasi mempelajari kitab suci kuno. Saya tidak ingin membuang-buang waktu, saya hanya ingin memahaminya secepat mungkin. Dizu termasuk dalam klan kekaisaran. Dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi perubahan halus dalam tatanan dan aturan klan, yang membuat para pemimpin puncak merasa tidak nyaman dan mengerutkan kening. Dentang, di area inti klan kekaisaran, terdengar suara gemuruh, dan lautan awan melonjak, menampakkan pemandangan yang indah. Pemimpin klan saat ini, para tetua, dan yang lainnya semuanya mencoba mencari tahu alasan di balik ketidakstabilan yang samar-samar dalam tatanan klan. Hukum-hukum aneh yang sebelumnya muncul lenyap dalam sekejap, membuat orang-orang bingung dan tidak dapat menemukan sumbernya. Kali ini fluktuasinya paling kuat, dan kita seharusnya dapat menemukan beberapa petunjuk. Senjata leluhur. Setengah jam kemudian, seorang tetua suku menentukan arah dan bergegas memberitahu pemimpin suku dan yang lainnya. Para pemimpin puncak terkejut dan bergegas ke tempat senjata leluhur berada. Di puncak gunung berdiri sebuah kuil. Peta pegunungan, sungai, dan negara terletak di dalamnya. Batas-batas yang kuat ditempatkan di setiap sudut istana.
Kecuali pemimpin klan dan beberapa leluhur, tidak ada orang lain yang boleh mendekat. Kebisingan yang disebabkan oleh putra suci. Para sangren berdiri tinggi di langit, menatap kuil yang diukir dengan rune hukum, merasa khawatir. Para petinggi klan Kekaisaran Guian mengetahui bahwa Ying Jiuye, sang patriark muda, memiliki konflik pendapat yang signifikan dengan patriark saat ini. Karena alasan ini, Ying Jiuye memilih untuk memasuki Sanhese Jitu, peta gunung dan sungai, dan memulai uji coba artefak leluhur. Selama Ying Jiuye dapat keluar hidup-hidup, dia akan diakui oleh prajurit kekaisaran dan akan mengendalikan semua hak klan sesuai dengan aturan yang diwariskan oleh leluhurnya, dan tidak seorang pun dapat melanggarnya. Ya, dia sekarang mampu mengendalikan tentara kekaisaran. Siapapun yang berani melawan akan langsung ditindas. Saya berharap pemuda itu dapat kembali dengan selamat. Banyak penatua berdoa dengan tulus. Bukan karena perasaan mereka begitu dalam, tetapi anak-anak muda dari keluarga Kekaisaran Guian, kecuali Ying Jiuye, relatif biasa-biasa saja dan sulit bagi mereka untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri di negara yang makmur seperti itu. Kebangkitan dan kejatuhan keluarga Kekaisaran Guian kemungkinan besar akan jatuh di pundak Ying Jiuye. Putra suci terlalu impulsif. Seharusnya kita menghentikannya saat itu. Tak pernah ada kekurangan kilas balik di dunia ini. Mengatakan hal-hal ini sekarang tak ada gunanya. Saat itu, sebagian besar tetua tetap diam, enggan membantah pemimpin klan dan menolak mempercayai kebenaran Ying Jiuye. Sekarang, jika Chen Qingyuan kembali dengan kekuatan seperti itu, kekuatannya begitu dahsyat hingga mengejutkan, bagaimana mungkin klan kuno abadi, yang telah bermusuhan dengannya, merasa tenang. Baru setelah ketenaran Chen Qingyuan kembali muncul, semua orang di klan menyadari kesalahan mereka. Ledakan, sebuah suara yang sangat jelas terdengar dari aula. Kemudian, suatu gambar berwarna mengembun di langit di atas istana, menggambarkan pemandangan gunung dan sungai, dengan pemandangan yang penuh warna dan indah. Pemandangan aneh yang ditunjukkan oleh kekuatan senjata leluhur. Para tetua melihat asal-usul gambar ini sekilas dan terkejut. Beraninya kau, seseorang ragu untuk berbicara, cahaya di matanya berkedip-kedip. Jalan cobaan Shaoyu akan segera membuahkan hasil. Seorang tetua mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Selama puluhan ribu tahun terakhir, banyak orang jenius telah berpartisipasi dalam uji coba senjata leluhur, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Meskipun Ying Jiuye berbakat dan dianggap sebagai yang terkuat dalam ratusan ribu tahun, hanya sedikit yang percaya ia mampu melewati ujian tersebut. Jalan ini terlalu sulit dan berbahaya. Satu langkah yang salah dapat membawanya jatuh ke jurang, tanpa tempat untuk dikuburkan.